Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar cara membuat website bisnis menggunakan teknik SEO dan rumus AIDA. Rumus AIDA adalah rumus marketing yang membuat pengunjung ingin buru-buru mengklik tombol beli. Seperti apa? Tonton terus videonya. Jadi, rumus AIDA marketing adalah rumus marketing atau iklan yang dipakai buat narik perhatian orang sampai akhirnya mereka mau ngelakuin sesuatu di website kita ya. Misalnya klik beli, daftar, dan lain-lain. Rumus AIDA ini terdiri dari attention yang diibaratkan itu kayak ngetukin pintu rumah orang biar mereka mau buka, lalu interest yang bikin orang mau dengerin promosi kita, kemudian desire bikin mereka pengen punya atau nyobain produk kita, dan action mengajak mereka melakukan sesuatu kayak klik beli atau daftar ya. Dan berikut adalah preview website bisnis, dalam hal ini bisnis jasa desain grafis online yang akan kita buat ya. Di sini ada bagian header hero dan di sini ini bagian actionnya dari AIDA ya, A. Kemudian di sini bagian keunggulan atau desire di sini ya. Kemudian di sini ada bagian klien semacam testimoni. Di sini juga testimoni. Kemudian di sini bagian desire ya. Lalu di sini layanan atau jasa yang ditawarkan. Di sini ada tombolnya. Kemudian di sini cara ordernya. Lalu di sini bagian action ya. Action juga bisa kalian lakukan di sini, bisa pengunjung lakukan di order desain ini ya, atau bisa tanya di WhatsApp ini. Di bagian bawah ada footernya ya. Setelah mengenal rumus AIDA, selanjutnya kita riset kata kunci ya agar pengunjung website kita banyak. Kita buka website Ubersuggest ya. Kemudian kalian daftar ya di sini, sign up for free. Jika sudah daftar, kalian sign in. Kemudian lihat ke kiri, kemudian lihat bagian keyword ideas dan di bagian language pilih Indonesia, location Indonesia. Ketikkan kata kunci jasa desain grafis online misalkan ya. Ini sehari punya jatah 3 kali ya untuk versi gratisnya. Kemudian kita lihat di bagian bawah jasa desain grafis online. Di sini ada 90, walaupun sedikit, tapi ini potensi pengunjungnya lumayan besar ya. Ini menurut pengalaman pribadi. Di sini kesulitan kata kuncinya masih rendah ya. Jadi persaingannya ini rendah mudah karena ini nilainya 24, masih mudah. Kita bisa setting easy untuk kesulitan yang mudah, medium untuk level sedang, hard untuk level sulit. Pilih easy, klik apply. Kita akan membidik kata kunci tadi ya, yaitu jasa desain grafis online. Setelah riset, selanjutnya kita membutuhkan hosting dan domain ya. Linknya untuk mendapatkan potongan harga ada di deskripsi ya, jangan lupa ya. Kemudian masuk ke hosting, pilih web hosting. Selanjutnya pilih paket super saja ya, 1 tahun dan gratis domain.com. Klik beli. Di sini pilih server Jakarta karena audiens kita ada di Indonesia ya. Untuk siklusnya terserah, tapi kali ini saya pilih 1 tahun saja ya karena masih pemula. Turun ke bawah, ketikkan nama domain gratis ya, misalkan desaingrafisku.com, dan ini tanda ini berarti ini ada ya, tersedia gratis. Lalu turun ke bawah, masukkan alamat email dan di sini lihat harganya 465.034,5 ya. Kemudian klik tambahkan troli. Kemudian di sini lihat ada kode promo ya, diskon Amir untuk potongan Rp22.050. Ini lumayan banget ya. Linknya ada di deskripsi. Selanjutnya jika kalian sudah mendaftar, kalian bisa sign in ya. Jika kalian belum mendaftar, kalian harus mendaftar dulu di sini ya, sign up. Setelah kalian mendapatkan hostingnya, selanjutnya kalian masuk ke akun Domainesia kalian ya. Masuk ke dashboard dan pilih My Service.
Kemudian pilih nama domain yang tadi kalian beli beserta hostingnya ya. Misalkan yang ini punya saya, kita klik. Kemudian di sini lihat login to cPanel, klik ya. Kemudian di sini turun ke bawah dan lihat script lalu WordPress. Kemudian lihat ke bawah, klik install now. Lalu di sini pilih nama domain yang tadi kalian beli ya. Nah, lalu pada site setting, site name kalian isikan. Site description juga, admin dan passwordnya juga. Kemudian ini di unchecklist ya. Unchecklist, 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 unchecklist. Ini juga. Dan checklist Elementor biar kalian nggak repot install Elementor ya. Ini keunggulan Domainisia, bisa langsung install Elementor. Kemudian di sini masukkan alamat email dan klik install. Tunggu sampai 100% berhasil ya. Selanjutnya lihat alamat website kalian ya, kita klik. Nah, selamat, kalian sudah berhasil membuat website untuk pertama kalinya ya. Kemudian balik ke cPanel lagi. Di sini ada administratif URL ya, kalian klik. Nah, ini langsung login otomatis ya. Kita akan coba keluar untuk mencoba loginnya kayak apa. Masukkan passwordnya. Nah, begini ya. Di sini sudah terinstall Elementor otomatis ya. Kemudian masuk ke template, appearance, themes. Di sini klik add themes, lalu masukkan Blocksy. Klik install Blocksy, lalu klik activate. Selanjutnya install Blocksy Companion untuk mendapatkan starter size-nya ya. Ini semacam template siap pakai. Ini starter size-nya ya. Kalian bisa pakai gratis untuk label gratisnya ya. Yang pro berarti berbayar. Kemudian naik ke atas, pilih plugin, klik add plugin. Kemudian di sini masukkan Fluent Form. Fluent Form ini akan kita pakai untuk membuat formulir pendaftaran. Klik install now, lalu klik activate. Dan sekarang kita akan membuat websitenya ya. Untuk blog ini yang C, contoh web bisnis ini adalah contoh website yang sudah jadi ya. Dan sekarang kita akan membuatnya di sini. Nah, dari sini kita bisa klik page, klik add page, atau dari klik plus ini lalu klik page ya. Kita coba dari sini, klik. Kemudian kita ketikkan misalkan Ravisco gitu ya. Lalu klik edit with Elementor. Kemudian kita klik tombol page setting di sini ya, klik. Kemudian turun ke bawah, pilih Elementor Canvas. Kemudian klik plus, flex box, direction column, lalu masukkan kontainer, masukkan kontainer lagi. Kemudian titik 6 ini kita klik, pilih advanced, unlink padding, topnya 100, bottomnya 150. Kemudian yang kontainer luar kita klik, lalu directionnya row horizontal ke kanan. Yang kontainer dalam kita klik, klik kanan, duplikat.
Jadi ada dua ya. Kemudian kita masuk ke web contohnya di sini. Kita ambil kode heksanya dengan Picolor ekstensi Chrome. Kita ambil, lalu masuk ke sini, pilih titik 6, masuk ke style, pilih background type, pilih color, dan pastekan heksanya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan, nah ini diskon akhir tahun ya. Kita kasih plus, kemudian heading. Oh, bukan heading, tapi text editor. Lalu pastekan, kasih warna seperti ini ya. Nah, pastekan, masuk ke style, kemudian text colornya pastekan, kemudian klik tipografi, wedge-nya bold. Nah, bold ya, bold. Kemudian kita masukkan jasa desain grafis online. Copy. Ini yang jasa desain grafis online ini keyword tertarget dengan persaingan rendah ya, walaupun pencariannya sedikit tapi bagus. Kemudian kita masuk ke sini, klik plus, masukkan heading di bawahnya, lalu pastekan. Kemudian masuk ke style, pilih tipografi, font family-nya Work Sans, kemudian angkanya 50, kemudian warnanya putih. Nah, text color pilih putih. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, ini adalah kalimat atau paragraf dari rumus AIDA, yaitu attention ya, untuk menarik perhatian. Attention, dan masukkan keyword jasa desain grafis online. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih tanda plus, text editor, kemudian pastekan. Kita masuk ke style, masuk ke text color putih, kemudian masih di style ya, ini pilih tipografi, family-nya Work Sans, dan ukurannya 22. Nah, jadi agak gede ya. Di sini ada keyword jasa desain grafis online dan rumus AIDA untuk attention, yaitu A. Kemudian di sini masukkan gambar, klik plus, image, kemudian choose image, upload file. Di sini gambarnya juga berikan nama jasa desain grafis online ya. Ini di copy. Ini berfungsi untuk pencarian gambar ya. Klik select. Kemudian masuk ke style, masuk ke border radius, kasih 10. Lalu yang di sini ini kontainer dalamnya kita klik, kemudian justify kontennya ini kasih center, jadi dia agak ke tengah ya. Kemudian dari sini edit container,
turun ke bawah, masuk di style ya, turun ke bawah, pilih shape divider, yang topnya kita kasih curve seperti ini ya. Salah, top enggak, yang bottom, yang curve. Nah seperti ini. Lalu kita balik, caranya klik invert. Nah seperti ini, jadi dia melengkung ke bawah. Setelah itu kita kasih tombol di sini ya, tombol konsultasi gratis dan lihat layanan kami. Di sini klik plus, klik grid. Nah grid di sini, kemudian turun ke sini, barisnya ada satu, row satu dan kolomnya ada 2. Nah seperti ini. Kemudian klik plus, masukkan button, kemudian copy, pastekan di sini, paste, jadi ada 2. Kemudian masukkan konsultasi gratis dan lihat layanan kami. Masukkan di teks konsultasi gratis, lalu icon library-nya klik tulis WhatsApp, klik insert, and icon positionnya N. Kemudian ini ukurannya rada digedein ya tulisannya. Kita klik di sini, masuk ke style, kemudian tipografinya misalkan 18 gitu ya, 18. Kemudian warnanya kita ubah ya, kita ambil dari pick color, kemudian masuk ke, kita klik lagi background type color paste. Nah, kemudian tulisannya ganti hitam, warna hitam di text color seperti ini. Setelah itu masuk ke hover ya, masih di button hover, kemudian hover animation pilih grow, jadi kalau diarahkan dia akan membesar ya. Kemudian tanda pensil ini kita klik kanan, kita copy, lalu di sini klik kanan paste style, lalu kita lihat ganti tulisannya ya, klik tanda pensil, masukkan lihat layanan kami, kemudian ikonnya klik, kemudian pilih arrow, ketikkan arrow ya, ini yang turun ke bawah, pilih insert, lalu backgroundnya ganti putih, masuk ke style, ini colornya kita ganti. Nah, ke sini kayak gini ya. Oke, bagian atas sudah jadi, kita klik save draft dulu. Kemudian kita lihat contohnya. Ini keunggulan jasa desain grafis kami. Ini Desire ya, Desire. Kita masuk ke sini, klik plus, klik flexbox, klik direction column, kemudian edit container, pilih advanced, unlink padding, top 100, bottom 100, lalu klik plus, masukkan container, masukkan lagi container lagi di dalamnya, lalu masukkan heading, kemudian pastekan, lalu masuk ke, oh ya ini HTML nya, ini tag H2 ya, karena ini
masuk ke bagian subjudul. Kemudian kita kembali ke style, pilih alignment center, tipografinya Work Sans. Oke. Dan kita lihat di sini Work Sans ya. Nah, untuk bagian ini jasa desain grafis online murah berkualitas, kita masuk ke konten ya. Kita klik di sini, masuk ke konten. Nah, HTML tag-nya ini H1 ya. Karena dalam konsep SEO itu harus H1 dan H2, H3 dan seterusnya ya. Karena ini bagian atas judul jadi H1, kemudian ini H2. Selanjutnya kita masukkan text editor di bawah sini. Kemudian ini kalimat AIDA-nya bagian desire kita copy ya, lalu pastekan. Kemudian masuk ke style, pilih tipografi, family-nya Work Sans, kemudian ukurannya 22, alignment-nya center. Untuk membuat rumus AIDA ini biar kamu nggak kesulitan, kamu bisa menggunakan ChatGPT ya. ChatGPT, misalkan buatkan dong rumus AIDA untuk produk jasa desain grafis gitu. Nah, maka dia akan langsung terbuat di sini tanpa lama ya. Rumus AIDA begini. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa ubah-ubah prompt-nya ya. Yang kayak gimana nanti hasilnya lebih panjang. Oke. Selanjutnya kita buat section seperti ini ya. Ini keunggulan jasa desain grafis kami, yaitu proses cepat, super hemat, profesional, dijamin puas. Kita klik plus lagi, masukkan kontainer di bawahnya, kemudian masukkan kontainer lagi. Yang kontainer luar kita klik, directionnya ke kanan, kontainer dalam kita klik kanan, duplikat. Oke, di sini kita menggunakan icon box. Pilih plus, ketikkan icon box, tarik ke sini, kemudian ini kopikan ya, proses cepat. Pada bagian title pastekan, nah proses cepat. Kemudian pada bagian deskripsinya kita kopikan ya, paste. Kemudian kita masuk ke style. Ini bagian iconnya kita ubah ya, icon library, kemudian clock gitu ya, watch. Ini pakai apa ya, proses cepat. Ini clock gitu ya. Nah ini start, kemudian masuk ke style. Pada bagian konten, pada bagian title, tipografinya Work Sans. Kemudian weight-nya normal. Nah, normal. Kemudian pada bagian kembali nih, pada bagian description kita klik, font family-nya juga Work Sans. Ukurannya 22, jadi terlihat lebih jelas ya. Kemudian lihat pada contohnya, ini ada border dan shadow dan hover.
ya, hover warna. Kemudian kita kopikan dulu hovernya ya, warnanya sama dengan yang ini. Nah, klik, lalu masuk ke sini, kita ubah dulu ikonnya, klik icon box, ya klik ya, masih di sini ya. Kemudian masuk ke icon, pilih primary color. Nah, ini ikonnya ganti warna biru ya, biru seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita klik kotak ini, kemudian masuk ke style, kemudian background yang di hover ya, hover, kemudian background type, color, pastekan heksanya. Nah, jadi begini ya. Setelah itu masih di sini ya, masuk ke border, kemudian border type solid, lalu border wide 1, border radius 10, jadi dia melengkung ya. Nah, melengkung begini. Kemudian di sini kasih box shadow, nah begini. Kemudian blur-nya 3, vertikal 1, kita lihat. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita duplikat jadi 4. Yang ini kita hapus dan saya cepatkan ya. Oke, selesai. Klik save draft ya. Selanjutnya kita akan membuat section seperti ini ya. Klien kami gini ya. Kita masuk ke sini, klik plus, select book, direction column, kemudian edit container, advanced, unlink padding, top 100, bottom 100. Kemudian masuk ke style, background type, colornya kita kopikan ya. Ke sini warna ungu. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan kontainer, masukkan kontainer lagi. Seperti ini. Ini layarnya saya kecilkan. Kemudian masukkan heading. Masuk ke style, alignment center, masuk ke konten, pastekan klien kami. Kemudian masuk ke style, text colornya warna putih. Setelah itu klik plus, masukkan text editor, lalu pastekan di sini ya, salin, paste. Masuk ke style, pilih tipografi, family-nya work sans, ukurannya 22, warna text color putih, alignment-nya center. Kemudian masukkan seperti ini ya, kita tambahkan kontainer. Sini tambahkan
kontainer lagi. Nah, kontainer luar kita klik, directionnya ke kanan, kontainer dalam kita klik kanan, duplikat, lagi, duplikat, lagi, duplikat. Kemudian kita tambahkan image di sini, lalu masukkan choose image, upload file, select file. Di sini ada logo-logonya ya. Nah, di sini ini ya logonya 13,4 KB, jangan sampai 100 KB ya. Kemudian masukkan ART Academy gitu ya, biar SEO friendly. Setelah itu kita masukkan background putih. Di sini klik kotak dalamnya ini, kontainer dalam, klik masuk ke style, background, color, pilih putih. Nah, masuk ke advanced, kemudian ini paddingnya 20 gitu ya, 30, coba lihat ya, mungkin ini 30 ya, 30. Kemudian kita kopikan di sini ya, kita kopikan di copy sini, paste, lalu di sini ganti gambarnya, upload file, di sini cosmic, select file, logo 2 itu ya. Kemudian masukkan backgroundnya, pilih kotak ini ya, kotak kontainer ini, masuk ke style, pilih background, pilih color, masukkan hexanya, ini hexanya, kemudian pastekan di sini. Nah, di sini lalu kita buat menjadi 8 seperti ini ya. Caranya sama dan saya cepatkan. Oke, selesai ya. Kemudian klik save draft. Selanjutnya kita akan membuat garis lengkung seperti ini ya. Caranya klik edit container ini, kemudian masuk shape divider, pada bagian top klik masuk ke curve. Nah, kemudian pada bagian bottom juga sama curve, lalu ini di invert seperti ini. Kemudian masih di sini ya, masih di klik edit container ini, pilih advanced, yang bagian bawah ini coba kasih 150, yang atas, yang bagian atas kita kasih 150 juga ya. Kita lihat, nah seperti ini ya. Coba 180. Nah, oke. Klik save draft. Selanjutnya kita bikin testimoni kayak gini ya. Testimoni
kita klik plus flex box, direction column, kemudian masuk advanced, paddingnya di unlink dulu, lalu top padding 100, bottomnya 100. Masukkan kontainer ya, masukkan kontainer lagi, kemudian kita lihat seperti ini testimoni dan deskripsi. Kita copy dari sini, copy, paste, testimoni, lalu pastekan ini, copy, paste, lalu ganti deskripsinya, salin, tempel. Jadi ya, kemudian kita buat testimoni, klik plus, kemudian masukkan kontainer di bawahnya ini ya. Nah, kayak gini ya, kontainer, masukkan kontainer lagi, lalu masukkan galeri, basic galeri, bukan galeri tapi image carousel, kemudian klik plus, upload file, select file, kemudian galeri. Nah, di sini masukkan semuanya, create new gallery, kemudian insert gallery, lalu di sini pilih medium large seperti ini ya. Kemudian di bagian slide to show ini, tampilkan 3. Nah, 3 di sini muncul ya. Di sini ada tombol panahnya, geser gitu ya. Share, klik save draft. Oke, jadi ya, selanjutnya kita buat yang desire gini ya. Aida, D-nya desire. Kita kopikan dulu, copy, masuk ke sini, klik plus, flex box, kemudian direction column, kemudian masuk ke style, pilih background type, choose image, upload file, select file, kemudian masukkan gambarnya yang ini ya, ukurannya 1920 kali 1100. Masukkan desain grafis, klik select, kemudian pilih advanced, unlink padding 100, paddingnya topnya 100, bottomnya 100, bottomnya 200, topnya juga 200. Kemudian masuk ke style, pilih background overlay, background type, color, pilih hitam, jadi gelap gini ya. Lalu masukkan di sini kontainer, langsung masukkan
teks aja ya, teks, lalu pastekan. Masuk ke style, ini tipografi, size-nya 22, family-nya Work Sans, alignment-nya center, kemudian text color-nya putih. Ini ya, ini desire-nya kita hapus. Ini ya, klik publish. Oke. Kemudian masuk ke layanan kami ya. Ini kita kopikan dari sini aja ya. Kita kopikan dari sini. Nanti copy, yang kontainer luar copy ya. Copy, lalu turun ke bawah, klik plus, flex box, direction column, edit container, advanced, unlink padding, top 100, bottom 100, masukkan. Coba di sini paste gitu yang tadi. Nah, langsung ya, langsung jadi. Lalu layanan kami, dan ini deskripsinya. Klik tulisannya, layanan kami, klik deskripsinya, paste, klik save draft. Lalu buat seperti ini menggunakan image box ya. Klik plus, klik container, masukkan container lagi. Yang kontainer luar kita klik, directionnya ke kanan, kontainer dalam kita klik, duplikat, klik kanan, duplikat. Nah, kemudian masukkan image di sini, masukkan di sini logo ya, Lorem Ipsum. Ini saya pinjam dari freepik.com ya. Dari sini ya, dipinjam dari sini. Linknya saya taruh di bawah ya. Kemudian masukkan image di sini, Lorem Ipsum. Masukkan HLT text-nya, klik select, kemudian desain logo itu ya, mulai 150.000. Masukkan heading bawahnya, pastekan, masuk style, pilih tipografi, pilih family, Work Sans, kemudian size-nya 22, alignment-nya center. Ini desain logo, pakai tipografinya Times. Nah, Times New Roman, ukurannya 25 ya. Oke, lalu masukkan text editor, mulai 150.000 gitu ya. Kita lihat, masuk ke style, alignment-nya center, jadi tipografi, ukurannya 22 ya, 20 gitu ya, nggak apa-apa, nggak sama ya. Lalu masukkan kayak tombol order sekarang gitu ya, kita ambil dari sini, copy, kemudian di sini paste, lalu masuk ke style,
position center, masuk ke konten, lalu icon library-nya ini kita hapus ya. Nah, klik yang non ini kita lihat order sekarang, tapi ini rada gede ya. Klik tanda pensil ini, kemudian masuk ke style, pilih tipografi, ukuran size-nya 22. Oke. Masuk ke ini, edit kontainer dalam, masuk ke style, pilih border type-nya solid, border white-nya 1, kemudian kasih box shadow blur-nya 3, vertikalnya 1, seperti ini. Coba vertikalnya 3 ya, blurnya 1. Nah, seperti ini ya. Kemudian buat jadi 8 seperti ini ya. Caranya sama dan saya cepatkan ya. Oke, selesai ya. Lalu klik save draft. Selanjutnya kita akan membuat seperti ini ya. Gimana cara ordernya? Ini salin, klik plus, flex box, direction column, edit container, pilih advanced, unlink padding, kemudian top 100 dan bottom juga 100. Kemudian masukkan kontainer lagi, lalu masukkan heading, pastekan, masuk style, alignment center, klik plus lagi, masukkan kontainer di bawahnya, masukkan lagi kontainer di bawahnya. Yang kontainer luar kita klik, directionnya ini row horizontal ke kanan. Yang kontainer dalam kita klik kanan, duplikat, 3 aja dulu ya. Lalu klik plus, di sini ketikkan icon box, tarik ke dalamnya, kemudian kopikan ini ya, pilih paketnya, dan di bawahnya ini salah tulisannya ya. Silahkan pilih paketnya, kemudian masuk ke style, pilih konten, pada bagian title tipografi kita klik, family-nya ketikkan work sans, kemudian size-nya 25 gitu ya. Kemudian masih di bagian konten, description tipografi, pilih work sans juga, lalu pilih 22. Kemudian ikonnya ganti ya, masuk ke konten. Ini saya pakai SVG ya, SVG. Kita hapus lalu upload SVG, kita klik enable. Nah, kemudian upload file, select file. Ini saya sudah ada ya SVG nya.
SVG number ini 1, kita upload sekalian bisa ya. Nah, untuk membuat SVG-nya kalian bisa pakai website PNG to SVG ini gampang banget, tinggal kalian upload. Kita kembali, kita upload file ya. Tadi kok belum ya, kita select file. Nah, ini satu upload, kemudian insert. Nah, gini. Kemudian ukurannya dikecilkan, kita masuk ke style, kemudian pilih icon, size nya kita 95 100 ya, 100. Kemudian kita kasih hover ya di sini, di kontainer dalamnya kita kasih hover, kita klik kontainer dalamnya, kemudian masuk ke style, pilih hover dan masukkan kode heksanya ya, kuning, pilih background type, pilih color, pastekan di sini. Nah, begini ya, kita lihat ya, begini ya. Kemudian kita duplikat jadi 5. Saya percepat ya. Selanjutnya kita akan membuat seperti ini ya, order sekarang di sini. Ini namanya action ya, action, sehingga orang bisa, yang membuat orang mengisikan ini, lalu order desain atau order desain di sini, atau bisa chat WA sekarang di sini ya. Oke, kita klik plus, flex box, direction column, lalu edit container, advanced, unlink padding, topnya 100, bottomnya juga 100. Kemudian kita masukkan warna background, masuk ke style, background type, color, paste. Kemudian di border shape divider pada bagian top kita kasih arrow, bagian bottom kasih arrow juga, jadi seperti ini ya. Kemudian klik plus, masukkan kontainer, masukkan kontainer lagi, kontainer luar kita klik, directionnya row horizontal ke kanan, direction edit kontainer dalam kita klik kanan, duplikat jadi ada 2. Kemudian kita masukkan kalimat ini ya, paragraf ini yang merupakan kalimat action untuk membuat orang menjadi klik tombol order sekarang. Klik plus, masukkan heading, pastekan, kemudian kita kasih background ya, backgroundnya, kemudian masuk ke sini, kontainer dalam, kemudian pilih style, background type, color, lalu pastekan. Nah, setelah itu kita ketengahkan ya, ketengahkan, masuk, klik yang kotak dalam ini, klik layout, justify kontennya center ya, nanti akan menyesuaikan. Ini
juga bisa kita spasi begini ya. Oke, kemudian kita akan membuat seperti ini, form seperti ini menggunakan Fluent Form ya. Kita di sini klik save draft dulu untuk mengamankan. Lalu kita buat order sekarang di sini. Ini kita kasih plus, kemudian heading, kemudian pastekan. Salah, order sekarang di sini. Lalu masuk plus, masuk style maksudnya. Masih di left ya. Kemudian text colornya warna putih, geser ke sini. Kemudian kita save draft dulu, save draft. Kemudian kita klik titik strip 3 ini, garis 3, exit to WordPress. Kemudian klik logo WordPress. Kemudian pilih Fluent Form ya, klik form. Lalu kontak demo form ini kita edit. Kita lihat di sini ada nama depan, nama belakang, email, subjek, kontak WA, pesan. Di sini kita klik ya, ini ya, klik. Kemudian di sini lihat first name, tanda panah ke bawahnya kita klik, nama depan, placeholder, nama depan, lalu last name, nama belakang, placeholder, nama belakang, kemudian email. Kita klik bagian tanda pensil ya untuk mengedit. Di sini di placeholder ganti alamat email. Kemudian klik subject. Jadi subject. Lalu di bagian ini elemen label subjek juga ganti bahasa Indonesia ya. Lalu di sini kontak ya, kontak kita pakai subjek aja yang diduplikat. Di sini gambar tumpuk ini kita klik, hasilnya akan terduplikat. Lalu klik tanda pensil, kemudian di sini kontak di bagian ini ya, elemen label kontak, terus di bagian placeholder nomor WA gitu. Lalu di bagian ini kita klik your message, pesan, lalu isi pesan gitu ya. Dan di bagian submit form kita klik masukkan kalimat kata order design, klik save form. Ini ada tanda gini berarti sukses ya. Lalu klik ini ya, klik untuk mengcopy kodenya. Kemudian kita masuk ke dashboard ya, masuk ke page, all page. Kemudian tadi kita bikin yang ini ya, ini ada dua tapi kayaknya kita tadi bikin yang atas. Coba kita lihat ya, benar yang atas. Ini yang ini kita quick edit dulu, kita ganti namanya untuk membedakan. Nah, yang grafisku ya. Kemudian kita kembali ke sini, lalu klik
edit Elementor. Kemudian klik plus ya, klik short code, taruh di bawahnya, lalu pastekan kodenya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kan rada mepet ya tulisannya, kita klik ini, kemudian masuk ke advanced, lalu bagian left right nya kita ubah, kita unlink dulu, left 20, right 20 gitu ya. Kemudian kita kasih spasi begini ya, spasi, dan di sini kita lihat seperti ini ya. Oke. Selesai ya untuk bagian utamanya. Kita klik Save Draft. Kita lihat preview change. Nah, seperti ini. Ini ada kalimat jasa desain grafis online. Ini masuk ke keyword target ya. Pakai rumus AIDA. Ini ada kata kunci, ada kata kunci jasa desain grafis juga ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Kita klik edit Elementor. Lalu klik bagian mobile friendly, mobile font ya. Kita lihat ini biar sejajar, kita klik ininya, klik, lalu pada bagian advanced ini di unlink, jadi dia mepet ya. Coba kita lihat bagian desktop, kita klik juga, pilih advanced, unlink. Nah, jadi dia rata ya. Kembali lagi ke mobile. Nah, ini udah oke ya. Oke, ini kayaknya tinggi banget ini. Coba kita klik edit container, advanced, kemudian ini unlink ya. Kemudian topnya kasih 90. Nah, oke, segini ya. Begini. Ini diketurunkan ini yang bagian. Nah, ini bottomnya juga 90. Nah, seperti ini ya jaraknya 90. Kemudian ini udah oke ya, ini testimoni. Ini juga udah lumayan. Ini udah. Ini tinggi banget ya. Ini kita klik yang ini aja ini. Klik edit container, advanced, lalu unlink. Kita kasih jarak 10 aja. Bottom juga 10. Oke. Kemudian oke ya. Kita lihat versi desktopnya. Oke, sudah bagus ya. Kita klik publish, nggak apa-apa, publish. Kemudian tekan Ctrl di keyboard, klik preview change. Gini ya. Oke, setelah itu kita kasih kayak gini, tombol WA ya, ini penting banget. Ini ditutup dulu, tutup biar nggak membingungkan.
kemudian kita keluar, exit WordPress, klik logonya, kemudian masuk ke plugin, add plugin, masukkan click to chat. Nah, ini klik install, klik activate, kemudian di sini nih klik to chat, lalu masukkan kode ya, masukkan nomor WA maksudnya, misalnya 085812345678 gitu ya. Di sini masukkan WhatsApp call us, di sini misalkan halo, ada yang bisa dibantu gitu ya, cuma gitu doang. Klik save change, kemudian kita kembali ke yang tadi ya, ke page, all page di Grafisku, edit with Elementor. Belum muncul ya, coba kita preview change. Nih sudah muncul ya, jika diklik, nah dia akan muncul di jendela baru. Oke, sekarang kita akan membuat halaman menu header ya, header dan footer. Ini dihapus dulu, ini dihapus dulu, ini dihapus dulu ya, biar nggak bingung. Kemudian di sini ini pastikan sudah di publish ya, ini sudah. Kemudian kita keluar, exit, lalu klik logo, masuk ke appearance, pilih customize. Kita akan membuat menunya dulu ya. Membuat menu berarti kita ke close dulu, ini close. Nah, lalu pilih appearance, menu. Di sini keunggulan testimoni klien layanan cara order. Kita ambil dari sini ya. Kita buat menu dulu. Misalkan menu grafis gitu ya. Menu grafis, klik create menu. Nah, ini sudah ada ya, muncul. Lalu pilih custom link, masukkan ini nanti dulu ya, ini nanti dulu, kita kasih hashtag aja dulu, keunggulan, terus testimoni klien layanan cara order. Untuk membuat menu, isikan URL, link text, lalu klik add to menu. Untuk mengubahnya kalian bisa geser-geser ya, ini. Nah, setelah itu kalian save menu, kemudian masuk ke customize ya, customize, kemudian pilih ke bawah homepage setting, pilih yang static page. Homepage-nya ini kita select, pilih Grafisku, klik publish. Jadi halaman depannya, halaman utama domain kamu ini yang ini ya, kita close ini, kemudian masuk ke visit site, klik edit with Elementor,
Kemudian klik page setting, turun ke bawah, page layoutnya ganti menjadi Elementor full wide, maka akan muncul menunya yang tadi kita buat ya. Nah ini belum kepilih ya, ini di publish dulu. Kemudian ini keluar ya, ini dihapus aja dulu biar nggak bingung. Ini keluar, klik logonya, lalu klik appearance, menu. Nah di sini klik header menu 1 ya, header menu 1, klik save menu. Nah kita visit site, tekan Ctrl, klik visit site, terbuka halaman baru. Nah begini ya, keunggulan, testimoni, layanan, klien, cara order. Kemudian keunggulan ini akan kita arahkan ke sini, testimoni akan diarahkan ke testimoni juga di sini ya, dan seterusnya. Caranya ini di bagian yang menu tadi ya, menu. Nah kita akan membuatnya dengan custom link. Kita klik tanda panah ke bawah, kita ketikkan keunggulan, jangan salah besar kecilnya huruf ya, keunggulan, kemudian ganti yang lainnya, ini juga testimoni, kemudian ini layanan, kemudian ini klien. Jangan sampai salah ya, karena kalau salah maka nggak berfungsi. Lalu ini cara order, lalu klik save menu ya, save menu, lalu kembali ke sini, kita edit Elementor. Nah di sini ini di bagian keunggulan, klik plus, lalu di sini ketikkan answer ya, answer, masukkan hashtag keunggulan, kemudian di sini keunggulan ya, ini sudah ya, keunggulan. Kemudian di sini klik plus lagi, masukkan answer, hashtag klien, jangan sampai salah nulisnya. Lalu di sini masukkan answer juga, testimoni, hashtag testimoni, kemudian di sini layanan, masukkan layanan, hashtag layanan, kemudian di sini cara order, answer, hashtag cara order, kemudian klik publish. Nah klik preview, kita coba tes, klik, nah dia lari ke sini, testimoni dia lari ke sini, lalu layanan dia lari ke sini, kemudian klien dia lari ke sini, cara order dia lari ke sini ya. Kemudian kita akan menambahkan order design tombol kayak gini ya. Ini yang ini dihapus saja nggak apa-apa, ini dihapus biar nggak bingung.
Kemudian kita masuk ke customize. Lalu ini dikecilkan dulu. Di sini kita klik tombol search-nya, kita close. Lalu di sini ada pakai button ya. Button digeser ke sini. Nah, lalu di sini di buttonnya kita klik juga. Kemudian di sini ketikkan order sekarang. Order sekarang. Kemudian di sini masukkan link tujuan ya. Kita nanti akan membuat halaman ordernya ya. Kemudian ini klik publish. Di sini klik open in new tab ya. Nggak usah open in new tab. Klik. Kita desain dulu. Kita desain pakai yang ini ya. Nah, jika diarahkan akan berubah warna ya. Akan berubah warna, kemudian publish. Kemudian kita akan mengubah supaya kayak gini. Supaya jika digeser menunya gini, dia akan tetap berada di atas dan transparan gini saat kursornya, saat slidernya ada di paling atas ya, gini. Caranya kita kembali masuk ke header kayaknya ya, header coba. Lalu header ini, kemudian global header. Nah, klik sticky functionally. Nah, jika digeser dia akan tetap berada di atas. Kemudian turun ke bawah, transparent functionally. Nah, dia transparan ya, transparan. Kemudian ini logonya kita ganti dulu ya. Klik ini, select logo, kemudian upload logo. Upload logonya. Nah, ini logonya. Logonya bisa kalian buat di AI ya, pakai Gemini Google. Ini sudah jadi. Klik publish. Kemudian kita klik plus. Ini Gemini Google ya. Ini di sini kalian bisa membuat logo ya, gampang. Kita kembali ke sini. Ini sudah jadi ya. Ini kita ubah menjadi warna putih ya supaya kelihatan. Ini caranya sudah ketemu ya. Jadi kita klik titik 3 ini, kemudian akan lari ke menu 1 ya, masuk ke desain, kemudian kita masuk ke transparent state dan sticky state ya. Di bagian font color kita bisa ubah. Yang transparent state saat ini yaitu putih, kemudian saat sticky, saat tetap hitam ya. Kita bisa ubah ini ya, yang ini sama ini. Kita coba ubah begini. Misalkan color 1, nah begini ya. Kemudian sticky state-nya ini kan hitam ya. Nah, kita ubah. Kalau diganti putih maka nggak kelihatan. Nah, kita ganti hitam saja. Hitam. Kemudian saat sticky state begini, saat transparent kita ganti putih. Nah, begini. Oke. Kemudian di bagian tombol ini kita bisa ubah-ubah ini ya. Ini ada backgroundnya seperti ini, nggak ada backgroundnya. Kemudian yang ini ada backgroundnya gitu ya. Kemudian di sini desainnya. Nah, sama juga ya, button color, transparent state sama sticky state.
Misalnya kita hitam ya, hitam, kemudian saat transparan hitam, saat digulir kuning seperti ini ya. Nah, kita ubah saja biar sama ya. Cuma ada di transparent state ya, itu ya, di bagian transparent state sama sticky state gitu ya. Oke, lalu ini tulisan grafisku kita hapus ya karena sudah ada logonya. Kita klik ini 3 titik, kemudian turun ke bawah. Nah, hapus, kemudian publish gitu ya. Kemudian kita akan membuat order sekarang ini ya, yang memuat halaman ini ya, order sekarang di sini. Oke, kita close, lalu masuk ke plus, lalu page, kemudian order sekarang. Ini masukkan kodenya ya. Sebelumnya masukkan dulu kata pengantarnya ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita pakai, di sini ada divider enggak, pemisah itu, parator ya, parator. Nah, kemudian di sini masukkan short kode, lalu pastekan, lalu save, klik view page. Nah, order sekarang ya, tapi ini tombolnya berjejer dengan ini ya. Cara memperbaikinya yaitu masuk ke customize, kemudian klik main row ya, main row. Ini di bagian row min height ini kita kasih 80. Nah, ada jarak ya. Kemudian ini kasih 80 juga, jadi dia agak kecil jadinya ya, tingginya itu enggak memakan tempat gitu. Kita close. Nah, seperti ini ya, ada jaraknya. Kemudian kita lari ke bagian home. Home ini masuk ke domain utama ya, root domain. Nah, jadi kan kecil ya, ini kan enggak terlalu tinggi, ini enggak makan tempat gitu ya. Sekarang kita akan membuat bagian footer ya. Untuk membuat footer, kita masuk ke customize, lalu turun ke bawah. Ini ya bagian footer. Nah, di sini ada middle row. Ini contohnya ada 4 ya. Ini dihapus dulu ya, hapus. Nah, di sini ada 4. Kemudian klik middle row ini kembali. Kemudian masukkan ini yang gampang dulu ya, sosial. Kemudian kita klik sosial juga di sini. Ini bisa di close. Kita lihat nih, sudah tertambah ya. Ini misalkan Facebook mau dihilangkan, close aja. Kalau mau menambahkan misalkan Facebook, kita pilih kemudian klik plus, maka muncul ya. Kemudian lagi misalkan YouTube, kita pilih lalu klik plus, lalu di social network accounts kita klik, masukkan di sini ya, Instagram, Facebook, YouTube, facebook.com, kemudian Instagram, misalkan instagram.com, lalu YouTube ya,
Oke ya, klik publish, kita kembali masuk ke sini. Nah, ini kembali, kemudian masuk ke widget area 1. Kita lihat, klik widget area satunya, kemudian kita kopikan ini ya, kita kasih tanda plus, lalu paragraf, lalu pastekan, kemudian yang tentangnya ini di bold ya. Oke, jadi lalu kita membuat link bermanfaat kayak gini ya. Kita copy, kembali, ini kembali ya. Kemudian widget area 2, klik widget area 2 juga di sini, klik paragraf, klik plus, lalu paragraf, ketikan paragraf, lalu ini di netralkan di notepad, paste, copy paste. Nah, muncul ya link bermanfaat, kita bold ya. Lalu yang ini kita kasih hashtag keunggulan juga kayak tadi ya, unggulan. Kemudian di sini alamat ya, alamat, masukkan ini kembali, kemudian widget area 3, tarik ke sini, klik widget area 3 juga, klik plus, paragraf, paste. Nah, begitu ya, ini sudah di bold begitu. Kemudian klik publish. Selanjutnya ini di edit copyrightnya ya, ini ketutupan ini, coba kita kecilkan. Nah, kecilkan layarnya, lalu klik ini titik 3, lalu ganti grafisku. Ini saya kecilkan karena layar laptopku kecil ya. Oke, klik publish, berubah ya, kita besarkan, normalkan. Oke, sudah jadi ya. Kita klik close. Kita refresh dan kita lihat apakah ini jadi. Ternyata jadi ya, link-link di link bermanfaat ini sudah jadi. Klik cara order, lari ke sini. Oke, dan ternyata ada yang ketinggalan ya, yaitu tombol order. Sekarang ini belum dikasih link ke ini ya, ini linknya. Kita copy paste ini, salin, lalu masukkan ke sini ya, masuk ke customize, kemudian ini klik ya tombolnya, lalu turun ke bawah di sini. Nah, pastekan, klik publish, kemudian close, kita cek. Nah, sudah ya, kita kembali. Kemudian yang tombol ini pada layanan ya, kita kasih WA ya, kayak gini, ini belum dikasih ya, kita kasih ya, klik edit with Elementor, kemudian masuk ke sini,
lalu pastekan ya wa.me kayak gini. Nah, wa.me ya formatnya, kemudian kasihkan di sini juga ya, sini semuanya ya, saya percepat. Ini diklik ya, di open in new window, ini juga semuanya. Lalu klik publish ya. Kita lihat, kita cek di sini. Sudah ya. Coba kita cek ini. Nah, oke. Kita kembali cek di sini juga. Nah, oke ya. Kemudian kita cek tombol ordernya ya. Fungsinya ini misalkan kita isikan begini. Ini hanya sebagai contoh ya. Pesan desain. Lalu klik order desain. Nah, kita lihat masuknya kemana. Masuk ke dashboard, lalu pilih Fluent Form, klik entries ya. Kita lihat, nah ini masuknya ke entries ya, Fluent Form entries ini. Klik view. Nah, masuknya ke sini ya. Oke, selamat mencoba. Oke, itu dia tutorial cara membuat website bisnis menggunakan teknik SEO dan rumus marketing AIDA ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar semakin banyak video sejenis yang saya buat. Terima kasih.